perbedaan spek 2025 sama 2018 itu cuma perbedaan beda pembayaran. Mekanisme produksi, tata cara produksi pabrik itu sama. Jadi kalau spek 2025 itu ada toleransi ketebalan yang tidak dibayar penuh. Kalau ketebalan 4 cm itu adalah 4 mili di situ. Cuma itu aja, berbeda itu aja. Artinya kalau APBN pakai SLU yang masih berlaku, kalau provinsi, jalan-jalan provinsi pakai SLU yang masih berlaku, terus kenapa APBN tidak menggunakan hal yang sama? Anda terlalu minta offset di situ. Jangan, ayo Pak produksi baik pagi. Semua butuh makan, semua butuh pekerjaan. Mungkin pikiran saya mau ngasihkan 16 CP yang harganya sama, ACWC, ACBC, agregat semua sama. Ini dikendalikan satu orang. Akan kami kasihkan pimpinan bersama inspektorat. Tolong inspektorat periksa itu. Jangan hanya tunggu laporan, tolong periksa laporannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Abdullah. Kami terima nanti untuk datanya. Jadi memang apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita semua ini adalah rasa ketidakadilan yang terjadi tentang bagaimana pengadaan barang dan jasanya. Kami rasa ini detail ketika beliau ada juga di sini Pak Dhani berkaitan dengan bagaimana syarat-syarat layak operasi ini diberlakukan dan tidak diberlakukan. Kemudian speknya yang ini jalan kampung, ini jalan utama, bagaimana penggunaan pavenya ini monggo diperjelas apa yang menjadi keluh kesah dari teman-teman ini agar supaya kita semua sepakat seperti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Kadis tadi, hal-hal yang memang dirasa kurang puas, kurang puas, maka beliau sebenarnya lebih enak untuk memberikan satu diskusi yang mungkin agak terbatas dari ruangan ini. Kami persilakan ini kawan-kawan pula mungkin untuk melangkah apa yang beliau sampaikan isi menjadi atensi penjenengan semua. Jadi supaya clear, ini tidak ada kembali pengkondisian lagi. Monggo Pak Dhani untuk dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan anggota Komisi 4, teman-teman kontraktor bersatu, koalisi kontraktor bersatu, Bapak Kepala Dinas PPKP, Pak Kepala Dinas Pendidikan, dan rekan-rekan yang hadir. Terima kasih. Saya mendapatkan apa yang disampaikan dengan Pak Kadis PPKP tadi dan teman-teman dari koalisi kontraktor bersatu. Harapan kami kita akan semakin baik proses pengadaan barang jasa di tahun 2026 dan selanjutnya. Betul tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan di orang ini bahwasanya untuk melakukan identifikasi kebutuhan terkait dengan metode pemilihan yang akan digunakan, kita harus berbasis pada perencanaan. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba atau ujuk-ujuk memilih import casing kemudian atau pengadaan langsung maupun tender sebelum kita melihat terlebih dahulu detail terkait dengan kebutuhan barang jasanya itu apa saja. Ketika memang tidak ada di dalam e-katalog atau elektronik, di dalam regulasi itu pun juga disebutkan bahwasanya bisa menggunakan metode lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebenarnya wajibnya terbatas, dan itu pun juga harus dikaji seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kebutuhan terkait dengan konstruksi utamanya. Kita di sini membahas konstruksi terkait dengan pekerjaan konstruksi, itu sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan teknisnya. Kenapa barusan saya sampaikan kita batasi di konstruksi? Ini sedikit menggarisbawahi terkait dengan kewajiban mini kompetisi untuk import casing di dalam pelaksanaannya itu hanya untuk konstruksi. Kalau untuk konstruksi masih ada mekanisme melalui negosiasi. Jadi secara sistem dan regulasi
kami ini kompetisi dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kita juga selalu membuka pintu lebar terkait dengan diskusi teman-teman terkait dengan bagaimana kita memperbaiki pelaksanaan dan kondusivitas lapangan, terutama terkait dengan pelaksanaan dan barang jasa. Kami selalu terbuka lebar untuk diskusi terkait dengan hal tersebut. Tapi pada intinya, kalau untuk terkait dengan kebutuhan teknis, kami sebelumnya mohon maaf kalau untuk kebutuhan teknis karena memang itu di luar ranah pengadaannya. Karena kebutuhan teknis itu yang paham betul terkait dengan kebutuhan barang jasa konstruksi itu ada di ranah pekerjaan umum, dan itu juga ada juknis yang mengatur terkait dengan apa saja yang bisa dipersyaratkan atau dibutuhkan terkait dengan dokumen kompetisi yang akan dilakukan melalui main kompetisi profesi pekerjaan konstruksi. Mungkin itu Pak Pimpinan. Terima kasih.